Halo, bertemu dengan saya kembali di Bahas-Bahas Kamen Rider Revice. Cerita kali ini berfokus pada masa lalu dari Furio. Nama asli Furio adalah Tamaki Kou. Jadi langsung saja kita mulai. Dimulai di markas Phoenix. Gifu sedang diteliti oleh beberapa ilmuwan dan di sana ada George dan Hiromi. Mereka berdua sepakat ingin menghancurkan Gifu saja, tetapi pendapat mereka ditolak oleh atasan Hiromi, yaitu Komandan Akaishi. Komandan Akaishi memiliki jabatan di atas Hiromi yang sebagai kapten. Komandan Akaishi tidak mengizinkan penghancuran Gifu, dikarenakan Gifu dapat digunakan sebagai umpan untuk memancing Deadmans. Tetapi, George menaruh curiga kepada Komandan Akaishi, seperti memiliki motif lain dari penolakan penghancuran Gifu. Berpindah ke Aguilera dan Furio, mereka berdua sedang saling curhat bertukar nasib. Furio menjelaskan kalau dia tidak suka dikhianati, dikarenakan Furio dulunya punya teman dan temannya mengkhianatinya, membuat dia putus asa lalu menjalin kontrak dengan Gifu. Perbincangan mereka sampai malam. Aguilera lalu mengatakan kalau dia juga sama dikhianati oleh OTK. Mendengar itu Furio langsung marah dan teringat kenangan samar-samar pengkhianatan temannya dulu. Berpindah ke OTK, OTK memulai rencananya dengan menyuruh penyembah Gifu berkumpul kembali. Mereka semua mau-mau saja karena di lingkungan mereka tidak dibutuhkan. Intinya para penyembah Gifu itu orang-orang keterbelakangan mental atau yang mentalnya hancur karena lingkungan mereka. Mereka tidak tahan kembali ke lingkungan mereka karena sudah nyaman dengan sekte Gifu. Akhirnya mereka yang tersisa kembali dan menemui OTK. Berpindah di kediaman Igarashi. Datang seorang pelanggan ingin menggunakan jasa konsultasi dan yang ada di sana cuma Sakura dan ibunya. Busan juga ada tetapi diminta membantu membersihkan pemandian dikarenakan Igarashi Genta masih dirawat di rumah sakit Phoenix. Padahal kemarin habis pesta kenapa bisa kembali lagi. Sedikit info tentang Busan, dia sebenarnya bukan sembarangan orang, dia sering membantu keluarga Igarashi khususnya membantu Bapak Iki dalam membuat konten, tapi di lain cerita dia bagaikan seorang informan yang bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Kembali ke pelanggan tadi, dia ingin Sakura membantunya mencari temannya untuk minta maaf. Dan kalian tahu temannya, ya dia adalah Furio atau Tamaki Kou. Sakura dengan senang hati membantunya dan mendengarkan ceritanya. Jadi dulu si pelanggan bernama Yosuke dan Furio atau Tamaki adalah sahabat dekat. Dulu mereka sering bermain game card bersama dan Furio dulunya punya sifat yang pemalu. Teman Furio cuma Yosuke karena mereka memiliki hobi yang sama. Setiap mereka bersama, selalu ada preman kelas yang mengganggu mereka. Sampai suatu hari Furio memberikan kartu langka miliknya kepada Yosuke sebagai tanda pertemanan mereka. Tanpa diduga Yosuke malah merobeknya di depan Furio. Membuat Furio kecewa dan pergi dari kelas. Sebenarnya Yosuke tidak ingin melakukan itu, tetapi para preman kelas mengancamnya, maka Yosuke hanya bisa melakukannya. Setelah kejadian itu Furio menjalin kontrak dengan Gifu. Itulah asal mula terciptanya karakter Furio. Dan kata kesukaan Furio yaitu smile dia dapat dari Yosuke saat menghibur Furio dulu. Berpindah di markas Phoenix. Dikarenakan perintah pemerintah yang boleh menghabisi Aguilera, Furio dan OTK maka Hiromi menyuruh semua anggota Phoenix mencari 3 orang itu. Terlihat setelah menjadi ketua, kesehatan Hiromi mulai menurun dikarenakan dia terus mengurus anggota Phoenix. Tiba-tiba muncul Iki di sana meminta George membuatkan alat yang bisa memisahkan Giftex agar tidak harus membunuh mereka. George lalu menunjukkan ciptaan terbarunya yaitu Volcanovistam. Dikatakan item ini bisa memisahkan Giftex dari tubuh manusia, tetapi ini masih belum diuji coba. Iki mau memakai item itu tetapi dilarang George karena Iki harus menjalankan simulasi dahulu agar bisa memakai item ini dengan sempurna. Akhirnya Iki dan Fish dibawa George ke dunia VR, di mana Iki dan Fish harus melawan tiruan Revi. Iki dan Fish langsung saja melawannya dan menang, tetapi tubuh Fish seketika membeku karena es, lalu seketika esnya hilang. Setelah itu mereka melawan Revi lagi dan menang, sekarang malah Iki terbakar. Kunci dari latihan ini adalah keselarasan antara Iki dan Fish. Pada akhirnya Iki dan Fish berhasil mengalahkan Revi bersamaan dan mereka tidak membeku dan terbakar, menandakan mereka sukses. Tiba-tiba muncul OTK dan pengikut Gifu di kota, dengan memakai Gifu Stem.
Olteka memakaikannya kepada salah satu anggota sekte, membuatnya berubah menjadi Gifteria. Berbeda dengan Giftex, Gifteria adalah eksistensi baru dan tidak ada manusia di dalam Gifteria alias manusia itu telah dikorbankan menjadi Gifteria. George yang lagi minum kopi sambil promosi item baru untuk dijual terkejut melihat Gifteria, sedangkan Iki segera mengambil Volcano Fistem dan menuju ke lokasi. Gifteria dan Gifu Junior segera mengacau di kota. Lalu Phoenix segera menangani mereka. Life dan Demons diturunkan untuk melawan mereka. Tetapi karena Hiromi kelelahan dan kurang fit, dia jadi sasaran Olteka. Sepertinya Demons Driver akan jatuh ke tangan Olteka dikarenakan cuma Demons Driver yang bisa dipakai oleh orang biasa. Olteka segera menyerang Demons, tetapi muncul Furio segera menyerang Olteka. Furio ingin membalas perbuatan Olteka ke Aguilera. Saat Furio memukuli Olteka, muncul Sakura dan Yosuke memanggil Furio, membuat Olteka membalik keadaan dan Furio dihajar. Melihat itu Sakura berubah dan melawan Olteka, tetapi Furio tidak ingin duelnya diganggu. Sakura sempat mengingatkan Furio tentang Yosuke, membuat kenangan pengkhianatan Yosuke terhadap Furio mulai kembali. Tetapi Furio masih belum mengingat atau tidak mau mengingat Yosuke lagi. Pada akhirnya Furio terkapar karena serangan Olteka. Sementara itu Life dan Demons kewalahan melawan Gifteria, sampai muncul Iki membantu mereka. Iki segera berubah menjadi Barit Rex. Fist menahan Gifteria dan Iki melawan Olteka, tetapi Olteka akhirnya lari meninggalkan Gifteria. Iki segera memakai Volcano Fistem dan menggabungkannya dengan item Barit Rex, membuat Iki menjadi Volcano Rex Genome dan Fist mendapat armor Barit Rex. Dengan form ini Iki dapat mengeluarkan api dan Fist menciptakan es. Dengan form ini, semua serangan Gifteria dapat dinetralkan dan membuat Gifteria panas dingin melawan mereka berdua. Pertarungan mereka diakhiri dengan Hisatsu Iki dan Fist, membuat Gifteria langsung mati. Melihat Gifteria lenyap Iki sadar, kalau manusia yang menjadi Gifteria benar-benar tidak bisa diselamatkan. Olteka lalu muncul lagi dalam human formnya, mengatakan ke Iki kalau kekuatanmu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Spontan Iki termakan omongannya lalu segera berlari menuju Olteka untuk menyerangnya dan episode 17 Kamen Rider Revice berakhir. Sengaja saya taruh pembahasan ini di akhir. Sakura yang kemarin ke rumah Hikaru menemukan tangga ke ruang bawah tanah. Saat dia turun ada tangga ke bawah lagi, melihat itu Sakura segera kembali pulang. Entah ini akan jadi sebuah candaan atau hal serius kita tidak tahu karena Sakura tidak ingin menyelidikinya lebih jauh. Saat menanyakan ke ibunya, apakah memiliki tangga bawah tanah yang panjang itu wajar, ibunya menjawab itu jelas tidak wajar yang berarti mungkin ada sebuah rahasia besar pada keluarga itu. Sesuai dugaan saya, karena Fistam di akhir video sudah lengkap, maka akan di-reset dan dimulai dari awal lagi. Tapi ini cuma untuk yang angka 0-nya saja, angka 5-nya masih tetap karena itu semua Fistam utama milik Revice. Untuk episode minggu depan Iki langsung babak belur, kemungkinan setelah melawan Olteka. Kenapa bisa Olteka langsung overpower atau karena Iki terkena dampak Volcano Rex dikarenakan tidak serasi dengan Fist. Lalu Yosuke ditangkap Olteka di depan Furio dan kemungkinan yang menjadi Gifteria minggu depan adalah Yosuke yang diubah oleh Olteka. Mungkin itu saja bahas-bahas episode 17 dan tunggu bahas-bahas lainnya. Akhir kata dari saya, adios.